Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita, Mas Ayung. Ya, itu saja pembukaannya. Silakan Mas Ayung, barangkali mau menyapa teman-teman di sana. Baik, terima kasih Bung Ogan. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobor, ada Bung Ogan, ada saya. Seperti biasa kita akan nge-share cerita horor, ya baik dari subscriber ataupun dari sekeliling kita. Seperti itu aja wis. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah selalu setia mantengin channel ini, dan juga yang sudah like, komen, dan juga ada yang memberikan support tank juga. Kita sangat menghargai itu. Langsung ke cerita aja Bang. Ada cerita apa nih Mas Ayu? Baik, ini ada cerita dari bukan seorang tua ya, seorang bapak bernama Rusman, sebut saja Rusman begitu ya. Jadi peristiwa ini sih berlangsung belum lama, kejadian horornya gitu yang dialami Pak Rusman antara 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu. Tapi pokok permasalahannya udah sangat lama katanya. Oh, kan ketemu langsung. Jadi pokok permasalahannya seperti apa Mas? Ya kadang itu ini ya Mas, yang dinamakan kehidupan ya, kita kan hubungan tuh tetap harus kemana aja ya aku bilang. Artinya kita harus ketemu orang banyak, hubungan sama keluarga iya, ketemu hubungan sama sekeliling, sama lingkungan, dan juga banyak yang lainnya lah. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang orang memang sengaja melakukannya untuk menyakiti orang lain, atau juga kesalahan yang kita nggak sadar melakukannya. Benar Pak. Nah termasuk saya itu Mas pernah melakukan kesalahan yang saya sendiri waktu itu nggak sadar melakukannya. Saya salah benar-benar salah sih memang, tapi saya pikir waktu itu saya dalam keadaan benar ngomong itu. Makanya benar-benar kalau ya buat pengeling lah untuk semuanya, kalau kita bicara mengeluarkan statement itu harus hati-hati. Jangan asal katanya kalau nggak ada bukti kita jangan bereaksi, atau mungkin ya ini mulut lebih tajam dari pedang begitu ya. Saring-saring dulu gitu ya Mas. Saring dulu, dan ketika udah ada fakta memang ya seperti itu. Kalau ini nggak menyangkut halayak banyak atau tentang diri sendiri atau keluarga, ya ngapain kita ngomong, itu urusan mereka lah. Walaupun memang ada bab yang namanya kita mengajak kepada kebaikan, saling mengelingi, tapi kan lihat dulu orang itu kayaknya kita mampu nggak, kapasitas kita untuk yang diajak gimana. Iya, seperti itu. Dan waktu itu saya masih muda, saya masih belum berpikir ke arah sana, dan jadi sebuah beban yang saya panggul selama hidup saya gitu. Jadi ada peristiwa apa nih Pak Rusman, saya bilang, katanya dia cerita sambil memang menahan ini apa ya, sebuah beban tadi yang dia bicarakan, tapi aku belum ngerti pokok masalahnya apa. Jadi begini Mas, dulu saya itu ya masih muda, belum menikah, ada di umur 22 tahun, 23 tahun begitu ya, sama teman-teman yang lain. Saya nggak melanjutkan tinggi-tinggi sampai jenjang perkuliahan, tapi saya langsung kerja, nyari perusahaan di Jakarta, di Cibitung, di Bekasi sana. Pokoknya yang penting ada pekerjaan, dan saya selalu bareng sama kawan-kawan yang lain yang satu kampung begitu. Tapi ya kebenaran tepus kabeh apes semuanya. Kita nyoba ngelamar sana sini, ya akhirnya dapatnya zong. Padahal yang lain pada keterima, entah apa sih ya bikin seperti itu. Kemudian karena memang harus bertahan hidup di sana, kita juga nggak ada saudara yang sesama orang kampung. Di sana banyak yang buka warung makanan. Akhirnya kita itu bertiga teman, yang waktu itu berdua. Artinya saya bertiga, tapi yang jadi
kerja di sebuah rumah makan lah, warung makan. Saya itu berdua sama kawan saya, sebut saja namanya Kang Iwan. Itu lebih tua dari saya 1 tahun. Kemudian yang satunya lagi Supri lah, misalnya seperti itu namanya. Dia kerja juga sebagai pembantu juga, asisten juga, tapi di rumah makan yang berbeda. Ya di sana kita jalani, ternyata ya yes juga sih, kalau kita masih pengen yang namanya pekerjaan kan orang-orang alih-alih pengen cari pengalaman, sebenarnya harusnya cari duit Mas, bukan cari pengalaman. Iya ya maksudnya begini, kita kerja di pabrik elektronik ataupun yang lain, yang saya perhatikan pengalaman apa, nyolder terus sepanjang tahun berdiri itu, kecuali bengkel bisa megang yang lain-lain, lama-lama jadi pinter. Aku malah jadi, apa karena saya yang wira-wiri nggak terima, jadi saya lebih nyinyir sama pekerjaan tersebut. Cuma buat pengalaman saja. Iya, makanya kan saya mau buat pengalaman apa, mendingan yang random yang bisa pelajari semua. Pengalaman ketika juga nanti. Iya. Akhirnya saya kerja di rumah makan tersebut, ternyata ya ujung-ujungnya memang ini bayaran, saya dapat bayaran. Terus di rumah makan saya makan bebas, kadang-kadang dikasih uang saku, buat uang rokok ada. Saya nyaman di sana. Terus bos saya itu memiliki beberapa rumah makan. Kebetulan saya sama si teman tadi namanya siapa ya, lupa. Jadi Rustam ini ya, satunya Coro Jupri yang ini. Itu lupa siapa namanya, itu kawan saya lah pokoknya. Itu satu rumah makan yang kebetulan bosnya yang sering stay di situ. Jadi pusat lah, rumah makan pusat di situ. Ya bosnya baik banget, orang yang udah haji, udah baik banget, katanya di kampung juga. Kampungnya jauh dari kampung saya, beda kota. Itu bangun masjid, pokoknya orang sukses dan baik hati lah seperti itu. Dan karena banyak yang tinggal di Jakarta, anaknya juga hidupnya di sana. Tapi ya berbeda dari saya yang saya kenal. Saya pemuda, dia pemudi begitu ya. Dia pemudi, punya anak 2, satunya laki-laki. Itu ya dalam pandangan saya itu cantik banget, dan kayak menurut saya itu pengukur pendidikan bulan kalau saya mengharap cintanya dari anaknya Pak Haji. Ya sebut saja namanya siapa ya, Dewi lah ya. Dewi itu hanya sekedar buat saya melihat bahan konsepan, katanya seperti itu, bahan buat seandainya, ya Allah, seandainya. Walaupun kalau saya curhat sama teman yang lain, tukang bengkel atau apa, nggak ada yang nggak mungkin, cuman tetap aja banyak nggak mungkinnya. Dan begitu yang saya rasain, perasaan hati saya yang gak beres lah, ini cinta yang salah saya bilang. Karena siapalah saya, itu pun yang dialami teman saya. Nah namanya siapa, lupa aku, di rewind dunia ya, namanya Mas Iwan tadi. Oh iya, Rustam sama Mas Iwan ya. Iwan, jadi Iwan itu kalau nggak salah tadi saya nyebutin namanya Iwan juga ternyata punya perasaan yang sama si tadi Dewi. Dia sebenarnya bukan suatu hal yang mengagetkan. Wong secantik itu, sebaik itu, siapa yang nggak suka? Sebenarnya bukan itu sama Mas Iwan aja ya. Iya. Mungkin yang lain banyak. Mungkin banyak. Kalau waktu itu aku di sana juga aku suka, dan Dewi pasti dapatnya aku yang gede. Artinya mereka kan kayak gitu, punggung merindukan bulan. Kalau aku punggung bulan yang merindukanku gitu loh, Pak. Gimana caranya delaweran cangkeme gitu untuk meyakinkan. Saya cuma bisa ngeliatin begitu. Saingan dari dia tuh masih SMA atau kuliah waktu itu ya, yang suka juga banyak. Tapi kalau di perhatiannya sama anak buah, sama kuli-kulinya itu, dia kayak nggak memandang kasta. Sering ngobrol jawil-jawil, hehehe, guyonan gitu. Kayaknya seneng aku gitu loh, kata Rustam. Salah paham, baper begitu, nyenggol-nyenggolnya, centil-centilnya, seakan-akan itu senang aku, dan aku mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta, dan cinta yang nggak pantas, kata dia seperti itu. Begitu saya ingin mengatakan cinta sama si Dewi dengan yang nggak mungkin banget diterima, tapi ada harapan 2% mungkin saya bisa diterima. Ternyata malam itu juga Iwan curhat bahwa dia ngomong, saya suka sama Dewi, dan dia udah bikin
beli amplop yang warnanya biru. Sudah dikonsep lah. Sudah dikonsep, bahkan ini bagus apa enggak, kata-katanya, puisinya. Iya, udah kayak itu. Saya itu saat itu benar-benar hancur. Enggak, saya belum pacaran, tapi kenapa harus lu jadi saingan gue gitu. Padahal ya udah disangka-sangka. Jangankan si Iwan, pembantu yang udah punya anak istri aja kalau dikasih mau. Iya. Bahkan dia juga mengharap pengen nembak, cuman kan lebih tahu diri, nggak seperti kami gitu kan. Akhirnya saya waktu itu mengalah, Mas. Saya nggak nembak Dewi karena saya lebih mensupport Iwan dari segi penampilan, dari segi kecerdasannya, kepintaran yang ngomong. Iwan lebih menonjol dan saya ngeper. Terus saya ngeper. Akhirnya Iwan katakan cinta. Jadi Mas sama Iwan, ora, enggak juga ternyata. Enggak, ngomongnya kita itu saudaraan aja. Iya, kayak mungkin halus teman-teman dulu, Bang Ogan juga pernah merasakan orang-orang dulu. Apa sekarang masih begitu ya? Kalau nolak begitu. Tertolak lah istilahnya. Iya. Bukannya aku nggak mau ini, tapi kita mendingan sahabatan aja. Kita mendingan saudara. Halus tapi rasanya gimana ya Mas? Iya. Seperti itu. Tapi saya nggak pernah ditolak. Asik. Ini sebenarnya lebih banyak gengsinya daripada enggak begini loh. Kalau cerita-ceritanya orang yang pernah ditolak asik. Itu dia itu ngomong seperti itu, kita jadi sahabatan aja, kita jadi saudara. Tapi nyatanya setelah kejadian itu mereka itu menjauh, nggak ada yang mau jadi sahabat, nggak ada yang jadi saudara. Wah, saudara-saudara ya tetap berharap kan seperti itu. Mereka pada menjauh, dan ini yang dirasakan oleh Mas Rustam. Jadi setengah hatinya itu bahagia gitu kalau si Iwan itu nggak diterima. Yes, ada harapan gitu. Iya, ada harapan. Tapi sisi yang lain juga saya juga nggak berani. Tapi kita masih berjuang dengan cara kita, dan Iwan itu nggak pernah menyerah. Suatu ketika saya pemuda, saya punya biologi saya pemuda. Usia segitu udah wayahe mungkin Mas, udah punya pasangan atau yang lain. Saya itu pernah melakukan kesalahan sama Dewi. Waktu itu Dewi pulang dari entah dari pusat perbelanjaan atau dari mana, yang jelas waktu itu sangat larut dan warung makan hampir tutup. Saat itu Pak Haji lagi nggak di situ, Bu Haji lagi nggak di situ, dan kita cuman adalah pembantu di belakang yang tukang masak, cuma lagi beres-beres, dan ruangannya cukup jauh masuk ke dalam. Saya tuh di depan, Iwan waktu itu ada tapi lagi belanja atau kekurangan besok. Dewi itu masuk dalam keadaan sempoyongan, dia bawa motor masuk dalam keadaan sempoyongan waktu hujan. Terus ya gimana, siapa yang nggak saya jahat, memang saya jahat, dan saat itu saya nggak bisa ngontrol orang yang pakai t-shirt pakai kaos basah kena hujan. Kena hujan. Ya otomatis Mas. Ya. Iya. Kalau sininya pating bedegul gitu. Pating pendusul. Menonjolan di berbagai sektornya itu muncul di hadapan saya, menggunung membukit. Ini udah pada dewasa, yang nonton saya yakin nggak ada bocah umur 2 tahun, nggak ada. 5 tahun mungkin ada. Jadi saya itu nelen air liur. Kenapa nelannya liur? Bukan Dewi aja yang saya ditelen, Pak. Loh, ini lagi ngomong serius katanya. Enggak, maksudnya saya langsung, Mbak Dewi kenapa? Saat itu saya iba pertamanya. Maksudnya ini kok sempoyongan jalannya. Tatanya dia itu kayak katanya sakit. Terus kunang-kunang lah kayak itu. Dan dia itu nyeracau. Tanpa saya sadari, orang yang kelihatannya alim. Ini maaf nih, orang yang kelihatannya alim, supel, ini itulah sama karyawan baik dan lain-lain. Saat itu saya mendapatkan, tak pikir sakit awal, ternyata itu dia mabuk. Dewi itu mabuk dan dia nggak bisa membedakan antara saya itu pembantu, kawannya atau siapapun. Jadi ngertinya saya mungkin cowoknya atau orang lain lah di sana. Itu dia langsung tak pedang bini biar nggak jatuh. Mbak, tadi saya teriak, ada kepikiran jahat, kesempatan ini gitu loh, ini kesempatan. Akhirnya dia tuh langsung kayak nyium saya di leher, di mana aja. Ini erotis, titit aja di sini ya. Jadi pikiran setan saya tuh masuk bener-bener,
nggak bisa didapatin, nggak apa-apa, yang penting ini tuh punya saya dapat. Langsung begitu saya jeleknya begitu. Terus nah tempat saya itu kan ada mesnya lah, ada kamar yang saya berbagi ruang sama si Iwan kan. Iwan itu belum pulang. Terus udah saya makan semua di situ Dewi. Tapi nggak sampai di begitukan Mas. Begitukan apa Pak? Ya nggak nyampe di itu karena tapi saya itu sudah taruhin semua wis pokoknya di situ, tapi saya nggak sampai saya itu berbuat. Itu kenapa itu sayang banget? Kenapa nggak diterusin gitu ya? Ya namanya juga para ustaz nggak sih. Maksudnya saya itu masih apa sih ya? Ada keinget sedikit lah tentang kayak gitu. Loh, lagi kayak gitu asik-asiknya, tahu-tahu lupa nggak ditutup dulu atau apa gimana? Yuk saya mau lagi kalut gula pokoknya saya nggak mikir panjang. Iwan itu datang. Teman saya datang nyari saya mungkin nggak ada, langsung tom masuk ke kamar itu dalam keadaan udah saya tutupin begini doang kainnya, bajunya saya tutupin lah begitulah. Akhirnya saya udah lucutin semua. Akhirnya kok Dewi di sini, Dewi kok nangkene katanya. Saya baju gini macam-macam. Itu masih diempanan, lo mau gantian kayak gitu loh. Ternyata habis itu saya langsung ke depan. Ini pikiran jahat saya itu pasti si Dewi dipakai sama si Iwan atau gimana, dihancurkan lah atau apa wis. Wong seindah itu, saya aja tadi kenapa nggak dia cucu sekalian gitu kan. Tapi pas ada sadarnya juga kok saya ngelakuin kayak gini. Tapi Dewi nggak ngerti ini. Saya pikir begitu mudahnya saya waktu itu. Ternyata Iwan seberapa lama itu saya tinggal, mungkin Iwan melakukannya, saya nggak berani nyindir juga nggak berani apa, kayak nggak terjadi apa-apa sampai Mbak Dewi itu sadar ada dan tidur di situ. Dan kita pura-pura atau gimana ya, saya juga nggak tahu, ngomong sama yang tukang masak gitu bahwa ini Dewi posisinya begini, katanya si tukang masak ngomongnya jangan ngasih tahu sama bos, kasihan Mbak Dewi gitu, nanti saya yang bilangin sama bos. Terus dibawa ke kamarnya majikan ke atas gitu. Akhirnya tak pikir kejadian itu selesai. Ternyata usut berapa bulan kemudian atau enggak 1 bulan kemudian itu Dewi itu marah-marah terus nyidang kita berdua. Yakin itu kaget banget. Jadi dia bilang hamil atau apalah kayak gitu. Jadi siapa yang nganuin saya di antara kalian berdua? Waktu itu saya mabok. Saya sumpah waktu itu Iwan ya masih wirawiri, kita ketemunya di luar, pesen ini pesen itulah pokoknya. Saya ngomong bahwa saya itu nggak ngapa-ngapain, cuma nolongin jenengan Mbak, kasihan. Terus kata sempoyongan banget, saya bingung. Akhirnya tak masukin ke kamar saya sama kamarnya Iwan kayak gitu. Bohong, kamu jangan bohong begini-begini. Saya jelaskan, itu tetap aja dia masih kekeh. Akhirnya mungkin Iwan, saya yang ngomong itu mungkin Iwan yang melakukan itu semualah kayak gitu. Dan Iwan itu mungkin kali dia itu saking sayangnya sama Dewi atau Aji Mumpung atau gimana atau yang lain-lain saya nggak tahu. Kita itu dicecer akhirnya berdua siapa yang melakukan, yang menggagahi saya sampai saya itu kobun dan lain-lain begitu. Ini Iwan itu cuman diem, yang artinya mengakui kayak gitu loh, yang artinya mengakui bahwa dia yang melakukan. Dan saya mungkin juga Iwan melakukan. Ternyata pas kesananya ini tragis ya. Harapan Iwan pernah tanyain sama saya ketika setelah peristiwa itu, yang itunya udah mas nggak penting diceritain, yang pasti dia cuma pengen ada yang tanggung jawab lah seperti itu. Nah, akhirnya saya sering tanya sama Iwan, lu kamu itu kalau kemarin waktu ini diapain? Kamu yang ngapa-ngapain kali, wong saya itu kok saya bingung ada Dewi di situ, cantik ya saya liatin cantik apa, tapi kan posisinya tertutup jaket. Tapi kok jaketnya kamu gitu kan, pas ini posisinya ngebuka ya kelihatan semua begitu. Pasti kamu ini, demi Allah dia nggak ngapa-ngapain bang katanya. Sampai sumpah, tapi tetap saya nggak percaya, wong saya juga badung. Tapi emang kami berdua nggak pernah badung cewek gitu. Tadi saya itu ndakwa Iwan tetap melakukannya, melakukan itu ke Dewi begitu kan, sampai akhirnya kabar itu menjadi ya
jadi rame, terus akhirnya mau nggak mau harus dinikahin sama ini, walaupun orang tuanya sebenarnya nggak setuju sama sekali lah kayak gitu. Tapi alih-alih untuk menutupi kompromian seolah-olah mereka berhubungan lama, untuk dia bisa meyakinkan si orang tuanya Iwan. Nah, namanya orang mau apes, jodoh yang di seperti itu kan aja dileleh yang nggak jadi. Si Dewi itu kecelakaan. Dewi itu kecelakaan, nggak meninggal langsung, tapi ada rentangan lama lah. Kayak gitu, kayak apa orang, apa sih bang yang nggak ingat terus namanya, koma ya. Koma itu lama dan akhirnya meninggal kayak gitu. Dan Iwan itu dipersalahkan sama keluarganya Pak Kaji, bahwa semua ini tuh gara-gara kamu, gara-gara semuanya lah, semua hal. Padahal dan saat itu saya cari aman untuk posisi saya sendiri, saya jahatnya seperti itu. Ya memang saya juga nggak melakukan, tapi saya memang grepein semuanya. Saya apapun saya di situ, tapi saya nggak sempat seperti itulah sama si Dewi, nggak sampai sejauh itu. Tapi masa Iwan nggak melakukannya, tapi Iwan dipres sama ini juga nggak ngaku, dia juga nggak melakukan kayak gitu. Tapi semua kesalahan itu ditimpakan ke Iwan, cuman nggak diperkarakan tok gitu loh ya. Hukum gitu. Akhirnya dia diramekan, disuruh pulang, dan ya dipecat lah seperti itu. Dan di kampung itu rame banget kalau Iwan itu metengi atau apa yang namanya majikannya sendiri, bocah nggak tahu diri dan lain-lain. Itu jadi kayak semacam aib besar buat Iwan. Padahal Iwan itu ya itu salah juga sih, kenapa diem dan nggak ngaku, kenapa diem gitu kan, salah kan dia ngaku. Cuman kan ngertinya mau dapat perempuan tersebut, ternyata dia juga meninggal kayak gitu loh. Dan selama bertahun-tahun cap itu ada di Iwan, dan saya gak pernah menengok ke belakang lagi untuk masalah itu. Saya juga keluar dari sana, siapa tahu satu saat lah ya kebongkar yang macam-macam. Saya kerja dagang sampai di usia saya sekarang lah ya, sampai 2 tahun lalu ada peristiwa. Jadi rantangannya mungkin sekitar 20-an tahun. 20-an tahun memang saya nggak pernah dengar kabar Iwan menikah. Belum pernah dengar kabar Iwan menikah. Saya juga malah cucu saya yang udah menikah, dan saya itu nggak walaupun saya pengen melupakan kejadian itu, tapi rasa bersalahnya itu ada terus bang, ada terus, bener-bener kayak kok aku tega-tega ya ikut, jadi juga ikut nuduh, barusan ikut nuduh si Iwan buat ini apa namanya, supaya dia juga aman kayak gitu, ikut mempersalahkan dan lain-lain. Dan ketika saya memang yang paling fatal ditanyain sama Pak Haji, ya saya nggak tahu Pak Haji, saya putar balikan fakta. Saya itu pas lagi keluar tahu-tahu ada Dewi di dalam, waktu itu adanya si Iwan, pernah ngomong seperti itu. Jadi itu kesalahan besar saya lah pokoknya. Saya itu ya setengahnya, bukan setengah lagi, saya minta Iwan juga. Tapi Iwan yang dia mungkin mengharap si Dewinya juga meninggal, akhirnya dia nggak tahu kehidupannya kayak apa, sampai di 2 tahun yang lalu saya dapat kabar, udah lama saya nggak pulang kampung begitu ya. Terus kampung saya sama kampung Iwan juga jauh, dan nggak pernah dapat kabar lagi, dan nggak mau, karena saya kalau misalnya ingat ke Iwan, saya ingat kesalahan saya, tapi tetap jadi beban. Akhirnya saya dengar kabar katanya Iwan itu sakit. Katanya Iwan itu sakit bang. Itu berarti saya pulang itu Lebaran, terus nanti mau pulang lagi ada hajatan ya saudara itu bulan haji. Saya ketemu sama teman, katanya kayak kancane meriang, kancane sakit ya, 2 desa lah dari desanya dia, katanya sakit parah, katanya seperti itu. Loh ya sakit parah apa, ya tengokin aja sana, yang ngurusin siapa? Yang ngurusinnya nggak ada, paling emaknya aja udah tua. Loh anak istrinya sampai sekarang nggak menikah, katanya begitu. Nah, sekarang belum menikah. Yes, jadi hati kecil sih saya pengen nengokin, pengen minta maaf, pengen apa, tapi saya nggak berani juga. Akhirnya nitip sama si teman tadi yang ngomong, kalau misalnya ini saya tolong kasihkan ini sama keluarganya, ngasih duit top. Saya berangkat lagi ke Jakarta, dan setelah berangkat Lebaran itu dalam mimpi saya mengalami hal yang aneh banget. Setiap mimpi itu saya melihat keranda. Jadi
entah di depan, perasaan itu kayak di depan rumah saya yang di kampung, kan di depannya kebun, terus ada keranda. Dulu kerandanya, kalau sekarang itu kan banyak kan yang pakai stainless. Bagus. Kalau dulu yang masih hijau warnanya itu loh, yang besi terus didadal sama adukan, itu kan berat banget. Berat banget. Itu ada keranda seperti itu, dan di atasnya itu ada mayitnya, ditutupin kain putih, kalau enggak ya jarit. Banyakan sih jarit. Kok banyak, Pak? Maksudnya berapa? Sering banget, Mas. Dari bulan Syawal sampai Lebaran Haji itu sering saya dimimpiin seperti itu. Terus yang paling aneh, wong jangankan keranda ya, ada mayitnya. Ada orang gotong mayit aja depan rumah. Ya, padahal tahu itu pengumpan yang meninggal siapa, itu ngeri, ada kebayang nanti malam gimana. Lagi dulu saya kecil, saya muda. Apalagi dimimpin kayak gitu hampir setiap minggu sekali sampai 2 kali. Dan enggak cuman itu, makin kesini bukan cuman keranda di dalam gelap di bawah pohon di belakang rumah saya, tapi tangannya itu gerak katanya. Jadi kayak orang mati baru atau semacamnya. Dia gelap tapi kelihatan gimana sih, bener-bener gelap itu backgroundnya sendiri. Terus kadang-kadang tangannya tuh jatuh plek kayak gitu, plek kawang-kawing kayak gitu. Dan saya tahu tangannya itu tangannya Iwan. Saya tahu persis karena dia itu ada tato lah seperti itu, tato atau bekas luka. Jadi ngejaret, kalau dibalik begini itu ada garis begini panjang, ada melentong begitu. Tangannya dia itu tangan kiri terus yang jatuh begini. Itu 1-2 kali ngimpi pasti ada keranda. Saya buka pintu, kejadiannya malam, ada keranda dan tangannya itu jatuh plek. Lama-lama kayak ada angin dari belakang, kesipak kayak gulung-gulung begitu. Mukanya teman saya udah pucat, meninggal, posisinya udah meninggal begitulah, tapi belum diapa-apain, kayak meninggal baru gitu loh, cuma ditutupin kain. Saya itu nggak berani cerita sama siapa-siapa, paling sama kawan yang nggak ngerti riwayat saya dulu lah kayak gitu. Ada maknanya macam-macam, ada yang malah dipasangin nomor. Ya itu kan nyebelin banget. Sampai makin kesini mimpinya makin menjadi-jadi. Sebenarnya nggak ada mimpi yang beda, tapi mimpinya kayak gitu, selalu ada plek. Nah kesininya itu tangannya bukan cuma awe-awe begitu, tapi begini Bang, ada ngawe-ngawenya kesini, seolah-olah kamu sini tam, seakan-akan ada suara begitu. Tapi nggak ada suaranya, tapi saya jadi mikirin itu, kurus badan. Akhirnya saya harus pulang kampung untuk menghadiri tadi ya pernikahan saudara. Ternyata itu bertepatan sama Iwan itu ya 2 hari lah, 2 hari meninggal, sudah meninggal 2 hari. Saya terpukul banget dan saya nyesel kenapa saya nggak nyamperin kemarin gitu loh, lagi pas pulang Syawal itu Lebaran. Paling enggak saya bisa melihatnya untuk terakhir kali, bisa ngomong minta maaf. Saya itu punya keberanian buat minta maaf kalau saya dulu itu salah, ikut memojokkan kamu, ikut fitnah kamu, sampai kamu namanya jelek di kampung sama masyarakat. Tapi nyatanya saya nggak berani, nyesel banget dia itu meninggal. Akhirnya prosesi pernikahan waktu itu tinggal akadnya. Malamnya itu ya sore lah, saya datang ke rumahnya Iwan sana, terus ya cerita bla 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 meninggalnya gimana. Di situ nama saya nggak pernah disebut, saya salah atau gimana sebagai temannya Iwan, tapi dari ceritanya orang tua itu kelara-lara banget lah. Si Iwannya itu kelara-lara banget karena cinta, dipocokin orang, diomongin yang gak enak yang seperti itu. Jadi kepikiran, Pak, bentar. Jadi kepikiran karena pernah kerja di Pak Haji seperti itu. Akhirnya membuat saya tambah tertekan, membuat saya tambah ini banget kan. Saya harus datang, bukan saya cuma minta maaf sama arwahnya dia atau pokoknya saya harus ke kuburan, saya harus ke makam. Dan kalau misalnya sama orang lain ya wagu. Akhirnya tapi karena sewagu-wagunya makam gede banget begitu, kuburan baru terbaca, saya takut. Akhirnya saya bawanya saudara atau bocah lucu lah di tempat saya yang biasa buat perintahan. Dia juga nggak tahu salusul dulu itu kejadian kayak apa.
wong bocah masih muda, umur 16-17, saya ajak ke makam. Kenapa sih mas? Banyak orang sore-sore, enggak sore-sore, malam-malam maka setane kan sama kamu, jadi enggak takut. Saya nyampe ke sana, kuburan baru ada 2, dan yang saya baca satunya Iwan bin Japala, saya nggak usah sebutin. Di sana saya benar-benar lemas dedes dan nggak berani mendekat sampai di depan pusaranya, itu nggak berani. Cuman berapa langkah ada kuburan-kuburan yang lain, di situ saya mematung, benar-benar nangis juga nggak bisa. Adanya saya nyesel banget loh, kenapa dulu saya itu berkhianat sama teman sendiri. Saya yang melakukan kayak gitu. Saya pikir Iwan melakukan, ternyata enggak. Tapi saya ikut menyudutkan. Dan selama perjalanan dia itu dipulang ke kampung, saya nggak ngubungin gimana kabar kamu, ekonomi kamu gimana, perasaan kamu gimana. Saya enak-enakan begitu kan. Di situ kayak benar-benar saya berat banget, dan saya cuma bisa ngomong dalam batin, Wan, aku njaluk maaf, aku minta maaf sama kamu. Bahkan masih hidup pun saya nggak bisa-bisanya kamu udah malam ketiga begini. Itu saya kayak perasaannya ya, dari perasaan saya sendiri, seolah-olah saya sendirian, padahal saya masih, ya sebut saja masih Jono lah. Saya nengok juga ada Jono, tapi perasaan kayak Jono nggak bereaksi apapun, cuma udah tutup. Dan seketika itu saya ngeliat lagi ke arah nisan sana, ini bener atau enggak ya, saya yang ngerasain atau yang lihat, makam itu bergetar kayak gini. Kuburannya itu yang ada kembang-kembangnya yang masih di atas tabur itu sampai jatuh gitu loh, krek kayak gitu bang. Itu saya pun lemes banget, takut. Belum adanya saya tambah salah banget, rasa salah sama si Iwan itu. Bisa krek asap dari mana ya, harus dari udutnya si teman saya atau apa. Tapi kayak ada asap lagi gitu, krek kuburannya, sampai si tengerek ya apa nisannya itu kayak ada pengecat serabut, kayak ngumpul begitu. Wan, maaf, saya nggak begitu, Wan. Saya udah salah banget sama kamu. Saya minta maaf sekarang. Saya minta maaf sama kamu. Saya nyesel sudah ninggalin kamu begitu lama, udah minta kamu dan lain-lain. Saya udah ungkapin semua di situ. But. Pikiran saya nanti jebol keluar si Iwannya. Tahu-taunya saya itu ada yang megang bahu saya sebelah kiri. Apa sih John? Orang lagi kayak gitu, kamu lihat John, kayak itu kuburan bisa sampai bergetar banget kayak gitu John. Itu dia nggak ngomong apa-apa, cuma dipegang begini. Pas saya, John kok begini? Pas ngeliat kemarin, kayak tangan aku kenal. Bisa ditebak mungkin kawan-kawan udah bisa nebak. Saya ngeliat ke atas begitu, ternyata itu si Iwan. Si Iwan kayak hari-hari biasa dulu lah segitu, cuman bedanya mukanya pucet banget. Pakaiannya gimana? Makanya kayak biasa yang dipakai hari-hari dulu lagi di sana. Ya itu mau jin, mau belis, mau apa saya nggak tahu. Yang jelas itu saya lihatnya begitu. Dan di situ baru saya nangis, nyesel banget lah. Saya minta maaf. Saya mau nyium kakinya juga nggak berani. Pokoknya saya minta maaf. Saya cuma bisa nangis, dan itu jauh dari pusara ya. Nah lama-lama itu saya lagi nangis begitu minta maaf. Saya mas lagi apa digituin sama si Joni. Sama si Joni, mas lagi apa Joni nangisnya kene, katanya kok nangisnya di sini, kalau mau nangis di kuburan sana kan, bercandain begitu. Sampai ngomong sendiri lah, kamu bingung kan, kamu dari tadi di mana? Saya itu beli rokok katanya ditinggal. Saya cuma nganterin sampean. Saya bilang, mas saya beli rokok dulu, saya tinggal sebentar. Lah tadi yang berdiri di sana, yang di sampingnya dia, mana ada, saya itu nggak di situ. Ya apa ya itu, saya nggak bisa ini, masa bisa gonta-ganti kayak gitulah. Ada nyamar jadi siapa tadi, Joni, ini Iwan. Lah saya itu ngomong berarti kuburannya ngumpul gerak ngarang-ngarang baik, katanya ngarang aja kuburan kok kayak gitu. Jangan bikin ini, kasihan Mas Iwan itu hidupnya udah menderita lah, katanya udah sakit lama. Nanti sampai cerita begitu, saya cerita, jadi orang pada ngerti semua. Ya wis, jangan diceritain kayak gitulah. Nah, udah selesai seperti itu, kamu berarti nggak ngeliat sosok apapun. Tadi ada yang megang saya baru datang ini. Itu mas, kejadian di 2 tahun yang lalu. Dan saya terpuruk setelah kejadian itu,
Pokoknya saya lega, saya makin drop dan saya ikut sakit. Untung-untung ya badek-badeknya lah sekarang itu saya ngaji, saya ketemu sama orang, akhirnya dikasih banyak wejangan lah bahwa setiap orang ya pernah punya kesalahan kayak gitu loh. Kalau misalnya orang harus minta maaf sama orang itu, orang udah meninggal mau ngapain kan? Membuka sama keluarga nanti memunculkan kebencian baru. Kamu minta maaf sama Gusti Allah Ta'ala, bertobat. Pernah kalau dia yang mengampuni kamu, apalagi makhluknya kan seperti itu. Apa kata dia kan seperti itu, kata Ustadz saya seperti itu. Akhirnya saya agak tenang. Terus diomong, kamu harus bisa memaafkan masa lalu. Untuk bisa melangkah ke depan harus bisa memaafkan masa lalu. Jangan tenggelam sama yang sudah berlalu. Ada pertobatan, pengen melakukan hal yang lebih baik ke depan, jadi pikirin yang burine. Kalau enggak dulu terus selamanya. Itu aja sih. Tapi yang jelas yakin, janganlah membuat kesalahan lah, apalagi salah saya dulu gitu loh. Fatal, bisa bukan 1-2 orang, nyampe kawan saya sendiri yang satu kamar aja begitu. Itu aja sih Bang. Penyesalan memang terjadi di belakang. Di belakang. Kalau di depan namanya uang muka. Uang muka. Ya, itu saja cerita yang sangat menarik dari Mas Ayong. Semoga bisa menghibur kita semua. Itu saja edisi Ngobor kali ini. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja dari kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.